Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan orang yang tidak beriman, bergelimang dalam kekufuran dan kemaksiatan. Hatinya selalu bergantung minimal kepada sesama manusia, bahkan bergantung kepada benda-benda mati yang untuk sekedar berpindah saja harus dia pindahkan. Ada orang yang dalam hidupnya menggantungkan semacam raja tulis-tulisan atau ajimat-ajimat. Padahal ajimat itu dia yang mendatangkan, dia yang membawanya, dia yang memindahkannya, dia yang membelinya. Walau demikian, dia kira bahwa dengan membawa benda-benda tersebut, dia bisa selamat dari mara bahaya, dia bisa mendatangkan banyak keuntungan, dia bisa mulia dunia hingga di akhirat. Padahal tidaklah demikian. Hal-hal semacam itu justru akan menjadikan dia semakin terhina, semakin rendah diri. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwa tradisi orang-orang jahiliyah dulu, budaya warisan nenek moyang orang jahiliyah dulu, menjadikan sebagian orang-orang musyrikin Quraisy, sebagian orang-orang musyrikin Arab, mereka merasa perlu untuk memohon perlindungan kepada selain Allah agar tidak ditimpa mara bahaya tatkala mereka melintas di suatu tempat yang angker. Mereka berkata, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahaihim. Aku berlindung kepada, aku memohon perlindungan kepada pembesar, tokoh di penunggu tempat ini dari gangguan anak buahnya, dari gangguan bala tentaranya. Apa yang terjadi? Kata Allah, fazaduhum rahaqa. Bukannya semakin merasa aman, bukannya semakin merasa tentram, semakin banyak pantangan. Tidak boleh pergi di Jumat Kliwon, di Selasa Pon, tidak boleh melintasi tempat tersebut dengan membawa ini dan itu, warna pakaian yang ini dan itu. Terus semakin banyak pantangan hidupnya. Kenapa? Karena di dalam hatinya terus digelayuti oleh rasa takut. Tidur pun takut, makan pun takut. Keluar takut, masuk pun takut. Kenapa? Dia semakin dihantui dan dihantui. Sehingga setiap sudut ruang di rumahnya dipasangi sesajian. Ketika dia lupa sesajian, dia takut, oh ini si mbah itu murka, si jin ini akan marah, penunggu ini akan mengganggu, dan seterusnya. Na'udzubillah. Dahulu, orang-orang Quraisy dan juga orang-orang musyrikin hingga sampai saat ini, para penyembah berhala, orang-orang yang jauh dari nilai keimanannya, selalu takut dengan hal yang tidak beralasan. Ya, ketika misalnya ada suara burung gagak, dia takut, bakal ada kematian, bakal ada bencana. Di tengah malam dia mendengar suara burung hantu, ada ini dan itu. Di depan rumahnya jatuh daun pohon warna ini dan itu, dia pun berburu sangka tasya'um. Dia hidupnya dalam kondisi terhina, takut dari banyak hal. Itu adalah dampak dari jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman, walaupun dia dalam kondisi genting, paling genting, tidak pernah ada rasa takut. Dia tidak pernah merasa terhina. Dia tidak pernah merasa perlu untuk merendahkan dirinya di hadapan siapapun. Karena baginya hanya ada satu yang berhak untuk ia sanjung, untuk ia muliakan. Dan hanya ada satu tempat untuk dia berlindung, memohon kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu terbebas dari belenggu apapun. Harta, jabatan, sesama manusia, dia tidak pernah merasa dia di bawah orang lain. Baginya semua hamba Allah itu sama. Yang punya jabatan atau tidak punya jabatan, di sisi Allah itu sama. Tidak ada yang mulia. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga dia fokus untuk menjadi orang yang bertakwa itu tidak perlu modal. Tidak perlu harta, tidak perlu popularitas, tidak perlu jabatan atau kursi, atau yang lainnya.
ataupun pendidikan yang tinggi, tidak, titel yang tinggi, tidak. Untuk menjadi orang yang bertakwa itu bisa dilakukan oleh semua orang yang miskin, orang bodoh, orang pandai, orang kota, orang kampung, orang lemah, orang kuat, semuanya berpotensi untuk bisa menjadi orang yang paling bertakwa. Semuanya punya peluang untuk menghiasi dirinya dengan ketakwaan. Dan kalau itu telah terjadi, maka Allah pasti akan mengangkat derajatnya, Allah akan muliakan dia. Sehingga dia tidak pernah merasa terhina. Dan juga Allah tidak akan biarkan dia dihina oleh siapapun. Allah akan selalu angkat derajatnya, Allah akan selalu lindungi dia. Allah akan selalu bela dia. Karena Allah telah berjanji, Allah telah mengikrarkan bahwa Allah yatawallas shalihin. Allah pasti akan membela dan menyelesaikan, mengurusi urusan orang-orang yang soleh. Allah tidak akan biarkan urusannya ada di tangan sesama manusia, apalagi ada di tangan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena itu ikhwatul iman, marilah kita hiasi diri kita dengan takwa. Kita jauhi kemaksiatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al Hasan Al Basri berkata sebagai penutup, innahum antaqtaqat bihimul bighal wa hamlajat bihimul barahlin inna dhullal ma'siyati la yufariqu qulubahum aballah illa an yudhilla man asah. Katanya, para pelaku maksiat itu walaupun mereka menunggangi kendaraan yang megah, kendaraan yang mewah, tetapi dhullal ma'siyah, kehinaan pelaku maksiat itu, kehinaan maksiat itu selalu ada di dalam diri mereka. Jiwa mereka selalu ciut, jiwa mereka selalu kerdil. Jiwa mereka selalu butuh dan selalu takut kepada segala hal. Aballah, karena memang Allah tidak rela memberi sesuatu kepada pelaku maksiat kecuali kehinaan. Sehingga mereka pasti selalu terhina. Walaupun memiliki fasilitas jabatan, tetapi jiwa mereka tuh selalu terhina. Mereka menyadari bahwa dirinya terhina di hadapan semuanya. Di hadapan semuanya. Walaupun dia membusukkan dada, walaupun dia memiliki pengawal yang banyak, tetapi ia tidak bisa menipu jati dirinya, tidak bisa menipu hati nuraninya bahwa dia adalah orang yang terhina, selalu dieksploitasi. Karena sekali lagi, ala innal izzata lillahi jami', walillahil izzatu wa lirasulil mu'minin. Sejatinya kemuliaan itu hanya dimiliki oleh Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Jadilah orang yang beriman, niscaya Anda akan mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.